Wahi. Itu. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Apakah hari ini sehat semua? Ya, di sini ada Haris, terus ada Hamis, Hadi Biran, kemudian ada Kak Franti, ada juga Abang Dani ya. Iya. Oh, tahu. Ada yang tahu kita hari ini mau ngapain? Coba Haris, kita hari ini mau ngapain Haris? Kodi, Belajar coding ya. Siapa yang di sini yang udah biasa belajar coding atau bikin games? Coba tunjuk tangan. yaitu sama Bang Sibra, Kak. Oh, udah pernah ya sama Bang Sibra ya? Siapa coba di sini yang udah pernah belajar sama Bang Sibra? Saya Oke, Hadi, Biran, dan Haris. Siapa lagi? Oke, tiga aja ya. Hadi, Biran, dan Haris. Oke. Iya, nanti kita akan sama-sama belajar cara membuat games dengan cara coding ya. Jadi nanti dipersiapkan laptopnya, kemudian atau yang pakai komputer silakan, atau bisa yang pakai HP. Kalau misalnya mau menyimak saja juga tidak apa-apa. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas antusias adik-adik dan para orang tua serta kakak yang sudah mendaftar. Dilihat daftarnya juga, di sini kayaknya ada guru ya. Kak Franti kayaknya guru ya, Kak Franti ya. Ya, guru SD yang daftar juga nih di sini. Ya, terima kasih kakak-kakak dan orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya. Dan mungkin ada juga nih yang baru pertama kali coding atau yang udah pernah les ya tadi kayak Haris, Hadi, dan Biran gitu ya. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Sibra. Atau yang biasa, kalau misalnya yang sudah biasa belajar dengan Kak Sibra, panggilnya Bang Sibra ya. Oke, baiklah. Sebelumnya kita mau main games dulu nih, ice breaking. Siapa yang udah siap? Siapa yang udah pernah main tebak gambar? Sini, coba. Hadi Biran, Haris juga udah pernah ya? Iya, nih nanti akan ada beberapa gambar. Silahkan ditebak. Boleh buka mikrofonnya semua ya. Nanti bisa sambil saut menyaut aja, nggak apa-apa. buka mic-nya. Ya, dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa. Iya, oke. Nanti bisa langsung dilihat ya. Kita ice breaking dulu nih. Dan ini Oke. tebak gambar nih pasti ada yang udah pernah nih. Abang jawab. Ya, ada yang tahu ini apa jawabannya? Jam tangan. Siapa yang jawab itu tadi? Afkar. Afkari. Oke, kalau mau jawab boleh sebutin namanya dulu ya, biar ketahuan Jam nih. tangan. Oke, betul jawabannya jam tangan. Tangan. Sebutkan nama dulu nanti. Oke, siapa yang tahu ini apa? Apa bang? Pot. Tanaman. Tanaman, Penyepot. Pot. Oke, Tuhan Yesus. Potongan diskon. potongan diskon, ada yang tahu lengkapnya? Oh, iya. Potongan diskon udah tahu. Potongan potongan harga. Betul, tadi siapa? Hadi ya. Oke, potongan harga ya, Hamis ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini apa? eh Oh iya ya gitu benar. Popul Kalau Lang- ada kalau ada anak mirip, anak ini anak apa namanya? kembar. Kembar, Sam
sama Kembar bang. kembar Kembar? Siam. kembar siam. Iya, kembar siam. Oke, nggak apa-apa. Yang udah jawab nggak apa-apa, jawab lagi ya. Oke, betul. Tadi siapa yang jawab? Hamis ya. Ya, Iya. kembar siam jawabannya. Oke, kalau yang ini apa yang ini? Eh, teh 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 pisuai teh teh pisuai. Tapi siapa? Siapa yang bisa jawab? Itu depannya apa ya? Iya, teh itu. Arif, Teh. Akari. Pis sungai. Iya, betul. Tepi sungai. Iya. Kalau yang ini, Oh, nu noodle Ini. minta Minta duit. minta minta rupiah. Minta uang. ini apa jawabannya ya? Apa Hadi tadi? Minta uang. Minta uang. Iya, Minta coba kita lihat. uang. Minta uang, minta duit juga boleh. Oke, selanjutnya. Lebah. Le- Oh, le- lebih lebih Iya, baik. lebih baik. Itu akhirnya apa sih? Batik, ini batik, tapi dicoret T-nya. Jadi baik, ya, lebih baik. Lebih baik. Terakhir, ini yang terakhir. Madu. Oh, Ini. ini tadu di ah cela celuna Saku itu saku. sah su kume ini melon jadinya suku suku Ada yang tahu? melon. N-nya diganti sama L. Suka menolong, Kak. Iya, suka menolong. Oke, Hadi. Mantap nih, Hadi. suka menolak. Iya, oke. Yang terakhir ya. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu nggak? ODI ya. Buat Kalau ini apa? DING. One book. bambuk. Salah. Ayo, ini apa? Ayo. Ini kita lagi belajar sama siapa nih? Hmm, Buat Apa? ilmuwan. Iya, ilmuwan. Oke. Alhamdulillah. Kita sudah selesai ya. Kita ice breaking-nya sudah selesai. Dan terima kasih partisipasinya adik semua. Keren-keren banget tadi ya. Bisa jawab semua ya. Nah, ini hanya untuk merefresh aja. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nih kakak bersama Kak Aziza di sini. Kakak mau kenalin dulu nih yang akan memberikan materinya hari ini dan akan mengajarkan kita gimana sih cara bikin games dan mengcoding ya games hari ini yaitu kakak coba share screen ya kakak Muhammad Sibra atau biasa kalau misalnya adik-adik biasa memanggilnya Sibra. Nah coba nih kakak kenalin dulu di sini. Nah, Bang Simi atau Kak Sibra ini adalah senior software engineer di Halodoc. Jadi biasa juga mengajar coding juga ya Kak Sibra ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita serahkan kepada Kak Sibra. Kepada Kak Sibra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aziza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita coba lanjut lagi di memulai tentang Scratch ya. Tadi kata Kak Aziza juga ada guru juga yang ikut di sini ya Kak. Berarti ya, emang ini tuh untuk materi Scratch ini emang banyak banget ya di lab
les-les atau mungkin di dalam pengajaran-pengajaran anak-anak TK, SD dan bahkan SMP pun juga masih belajar tentang Scratch karena kan ini benar-benar untuk melatih kita tentang logika kan. Dulu aku ingat juga aku itu belajar coding itu malah SMA gitu. Jadi kayak lama banget gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman udah belajar coding dari awal, nah itu udah bagus banget karena itu ngelatih kita untuk berpikir logis gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang em, logikanya agak kurang gitu kan. Nah, itu belajar coding logikanya bisa makin tinggi lagi gitu. Karena kan kita belajar coding itu tujuannya untuk kita tahu nih berpikir lebih logis, lebih matematika dan juga lebih konkret lagi gitu. Nah, jadi untuk ngelatih itu semua, kita bisa mulai dari Scratch. Scratch itu aplikasi untuk kita membuat suatu game. Gamenya itu adalah berbasis dengan coding, tapi codingnya adalah berbentuk dengan blok-blok kode. Nah, dari blok-blok kode ini kita bisa ngelihat dari perintah-perintah yang ada, kita kombinasi dan juga kita coba mainkan codingan itu sendiri. Nah, tapi untuk kita bisa masuk ke Scratch ini, kita perlu yang namanya akun. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ada yang punya akun ya. Jadi kalau yang belum punya akun bisa login pakai akun ini ya. Di sini bisa ngechat nggak ya? Sorry, ngechat ini disable chat. Oh, bisa bisa. Sorry, sorry. Ini buka website ini dulu. Kalau misalnya eh, baru pertama kali untuk nyoba, nah kita coba buka web ini dulu. Habis itu masukin username-nya itu ilmuwan, passwordnya adalah latihan. Nah ini ya, ini username dan password kalau teman-teman belum dan adik-adik semua belum punya akun ya. Oke, aku coba share screen karena aku sudah punya akun. Nah ini dia website dari Scratch ya. Nah jadi untuk Scratch ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajarin, terutama di bagian game. Nah, tujuannya adalah untuk melatih logika kita untuk masuk ke dalam game yang lebih besar lagi. Karena mungkin kalau kita belajar langsung game yang coding itu bakal pusing banget karena banyak banget sintaks-sintaks yang bakal ngasih tahu kita kalau itu adalah error. Nah, kita coba masuk di sini. Nah, ini adalah dashboard ya, dashboard ketika kita sudah login. Nah, di sini ada banyak banget menunya, ada jelajah ide tentang, tapi kita fokus ke dalam bagian yang buat ya. Nah, di sini buat. Nah, ini aku ganti ke bahasa Indonesia ya, sebelumnya bahasa Inggris atau create. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Scratch ya. Tampilan awal dari Scratch, kita bisa ngelihat di sini ada kucing ya. Ini project awal emang kelihatannya tuh kucing kucing doang di awal. Tapi sebenarnya kita bisa ngelihat banyak banget objek-objek di sini. Nah, kita bisa lihat di sini banyak banget objek. Nah, di sini ada banyak banget objek, misalnya kayak binatang, orang, terus juga ada fantasi, dance, musik. Nah, jadi semua objek-objek yang ada di sini itu bisa kita animasikan atau kita bisa buat gamenya dari sini ya. Jadi ini udah dikasih tahu semua. Bahkan letter pun juga udah dikasih tahu di sini. Jadi ada A sampai Z dan fontnya tuh berbeda-beda juga. Nah, jadi di sini kita bisa ngebuat suatu game sebenarnya, game yang mudah dan juga bisa kita praktekkan bersama-sama di sini. Mungkin kalau ada yang udah pernah untuk nyoba ini, bisa langsung bikin game langsung bareng-bareng di sini. Kita untuk nge-refresh lagi ya. Karena mungkin dengan kita latihan, tujuan dari latihan itu kan agar kita makin mahir ya, makin jago. Jadi kita coba latihan lagi dari awal, kita coba latihan lagi sampai kita benar-benar mahir dan juga kita bisa ngebuat game yang bisa dimainkan oleh orang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah untuk masalah Scratch ini? Ada yang udah buka websitenya belum? Jadi websitenya dibuka dulu, habis itu ntar kita coba ngebuat websitenya. Jadi Websitenya lagi. apa Kita tadi coba ya? ngebuat gamenya. Apa? Passwordnya apa? Ada pertanyaan tadi? Passwordnya apa? Iya, siapa tadi? Tadi
tadi kita masuk ke username-nya ilmuwan. Passwordnya apa? Atau kita bikin akun sendiri? Oh enggak, iya tadi udah ada passwordnya. Passwordnya itu latihan. Ada di ini, ada di Zoom. Jadi di Zoom ada di chatnya. Nah, username-nya itu ilmuwan, passwordnya adalah latihan. Oke, oke. Oke, sudah bisa login semua? Atau kalau pengen bikin akun sendiri bisa ya. Jadi ini kan akun contoh ya. Jadi kalau misalnya pengen bikin akun sendiri nggak apa-apa karena tujuannya adalah bisa di save. Jadi kalau kita udah bikin akun sendiri nanti akan masuk ke folder ini sebenarnya. Ini ada di folder sini. Kalau kita klik, nah itu akan ada project-project yang udah pernah kita bikin. Misalnya di hari pertama kita bikin project eh, tentang bagaimana cara ngebuat misalnya gamenya adalah eh, balapan kucing misalnya gitu kan. Nah, hari kedua kita misalnya balapan burung atau mungkin balapan naga. Nah, itu bisa juga. Jadi kita bisa nge-save per project ya. Nah, itu di bagian Scratch. Oke, untuk itu kita coba perhatikan satu persatu dulu nih ya. Kita coba lihat satu persatu. Di sini ada bagian code, ada bagian kostum, dan juga ada bagian sound di sini. Nah, di sini ada 3 tab ya, 3 tab di sini. Nah, 3 tab ini punya fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama di bagian code ini, nah ini ada bagian coding di sini. Di sini ada coding semua nih. Nah, ini coding semua tapi udah di-convert jadi blok. Jadi teman-teman semua tuh bisa lebih gampang lagi untuk menggerakkan suatu kode. Misalnya kucing ini kita pengen pindahin dari sini, dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, itu bisa juga dengan motion ya. Motion ini kan artinya gerakan kan. Jadi di coding ini ada namanya motion. Motion ini gerakan. Jadi ketika kucing itu berpindah, itu kita bisa atur di sini di motion. Atau kita mau ganti objeknya. Kita ganti objeknya jadi misalnya animal juga ya. Cari animal yang bagus lah. Misalnya apa ya? Nih, Fox. Sepertinya keren. Oke, kita ganti jadi ini ke Fox ya. Fox. Wih, kelihatannya keren nih Fox nih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada looks. Nah, looks ini masalah desain atau masalah kostum ya. Jadi kita bisa ngeganti kostum itu. Tapi ini adalah coding semua ya. Kita bisa ganti tampilan daripada Fox ini dengan menggunakan looks atau tampilan. Jadi tampilan rubah ini bisa kita rubah dengan codingan yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada sound. Sound di sini untuk kita mainkan suara dari suatu objek ini. Jadi kalau misalnya ini adalah suara Fox, kita bisa tambahin suara Fox itu kayak gimana sih? Misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bisa tambahin di sini. Atau misalnya ketika Fox itu sedang makan ayam misalnya. Jadi ketika ada serigala yang makan ayam, dia kan ada suara misalnya ayamnya kayak petok-petok atau apa gitu. Nah, itu bisa kedengeran suaranya. Nah, events ini adalah ketika suatu acara ya, ketika eh, suatu event ketika misalnya rubah ini memakan ayam misalnya. Nah, itu bisa juga di sini. Atau ketika kita kan ketika main game itu pasti ada yang dipencetkan ya. Ada pencet atas, bawah, kanan dan kiri. Nah, kita juga bisa menggunakan kontrol itu di dalam events. Nah, events itu untuk nge-trigger ya, nge-trigger kontrol itu untuk kepanggil. Nah, selanjutnya ada kontrol. Nah, kontrol ini yang akan eh, mengontrol daripada codingan kita. Dia bisa ada codingan bloknya, apakah bergeraknya itu terus-menerus atau tidak. Nah, di sini ada sensing juga. Sensing ini ketika misalnya ada dua objek yang bersamaan bertabrakan, nah itu kan ada sense kan. Jadi kayak eh, sense itu seperti ada dua objek yang saling bersentuhan. Nah, itu di sense-nya. Terus ada namanya operators. Nah, operator ini seperti perhitungan. Nah, perhitungan ini bisa untuk skor. Jadi kalau misalnya di game, pasti kan ada skor dan juga nyawa kan. Nah, operator ini fungsinya untuk kayak menghitung tentang jumlah poin atau menghitung dari jumlah nyawa yang ada. Nah, untuk variabel ini juga sama. Variabel ini mirip sama operator ya, karena variabel ini adalah skor itu sendiri atau mungkin sesuatu kayak nyawa itu sendiri. Nah, MyBlocks ini adalah custom block ya. Kita bisa nge-custom block sendiri. Nah, dari sini mungkin udah banyak banget penjelasan, tapi mungkin eh, teman-teman semua bisa langsung kita coba praktekkan saja ya. Nah, kita coba masukkan di sini adalah rubah ya.
Kita pengen apain nih rubahnya nih? Ada yang mau ngasih saran nggak? Rubahnya mau kita apain? Bebas. Kayak Bang. Apa? Ini Haris Bang. Tuh, Bang, ya apain Haris? Rubahnya. bukan itu Bang. Haris nggak ada rubah, boleh pakai apa aja kan karakternya. Oh boleh boleh. Kita pakai apa aja? Haris boleh pakai apa aja. Jadi kita coba kuis juga ya. Mungkin yang udah pernah nyoba rubah ini kan kita coba dari awal dulu ya. Untuk dari awal. Mungkin Haris karena sudah belajar sebelumnya, nggak apa-apa kita coba latihan lagi. Kita coba dari awal dulu. Tapi kita kan ngikutin yang lain juga ya. Jadi dari rubah ini kita mau apain? Nah, ada yang mau Kalau ngasih saran kah? Mau kita apain ini rubahnya? Lagi lari, Ayo mau diapain rubahnya? lagi lari Bang. lari. Lari. Oke, kita kasih rubahnya lari dulu ya. Oke, gimana caranya? Nah, pertama-tama kita harus buat ini dulu nih. Ini when bendera hijau diklik. Nah, ini adalah kontrol kita pertama ya. Ini wajib banget kita buat ketika pengen membuat suatu objek itu berjalan atau tidak. Nah, jadi when bendera klik artinya bendera hijau tuh yang ini nih. Ketika bendera hijau ini diklik, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi? Kita lanjut lagi nih, ke bagian motion. Nah, kita bagian motion, move 10 step. Misalnya kayak gitu ya. Oke, kita coba klik. Boom. Nah, tuh. Dia nambah kan satu kan? Boom, 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 boom. Nih, kalau aku klik terus, dia akan berubah nih. Aku balik lagi di sini. Jadi ketika ini ada simpel ya. Ketika bendera hijau diklik, rubah ini akan maju 10 langkah. Oke, kita majuin jadi 100 langkah. Apa yang terjadi nih? Boom, wih, makin jauh dia. Makin jauh ya. Oke, kita ganti lagi jadi tetap 10. Nah, tapi gimana caranya kalau kita itu ketika diklik dia langsung maju gitu. Majunya itu langsung full tanpa harus diklik berkali-kali gitu. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Gimana caranya biar si Fox ini bisa gimana? Ada yang tahu caranya? Caranya adalah dengan menggunakan Forever. forever. Ya, jadi kalau kita pakai forever, artinya dia akan maju terus sampai 10 step. Jadi kayak nggak berhenti-berhenti. Dia akan nambah 10 terus. Atau kita kurangin lagi jadi satu aja deh stepnya. Oke, kita coba klik yang bendera hijau ya. Ketika bendera hijau diklik, dia akan forever nambah satu step. Oke, kita coba klik lagi. Boom. Wih, dia nambah nih. Dia nambah. Tuh, nggak mencet apa-apa, tapi dia nambah sendiri kan. Nah, kita bisa klik yang merah artinya stop. Nah, stop. Nah, ini salah satu contoh dia bisa berjalan kan. Oke, kita coba kasih background dong gitu kan. Jadi kayak rubah ini dia berjalan di dalam suatu hutan gimana caranya. Nah, kita bisa ngedekor di sini. Eh, oh, jadi ini kita bisa lihat juga nih. Di sini rubah punya banyak kostum ya. Di sini rubah punya banyak kostum. Dia bisa duduk, dia bisa berdiri dan juga duduk ya. Oke, nanti kita bebas mau apain aja ya. Oke, selanjutnya kita coba ganti backgroundnya nih. Ini kan backgroundnya putih kan, kayak rubah itu nggak cocok di background yang putih. Kita coba cari background yang cocok nih untuk si rubah ini. Cocoknya rubah ada di mana nih? Habitatnya rubah ada di mana? Ayo, habitatnya rubah ada di mana? Pasir Bang. Di mana? Padang pasir. Waduh, padang pasir. Gak mungkin dong dia ada di sini ya di baseball satu atau mungkin di mana kita cari yang di padang pasir, di hutan. Oke, kita coba Hutan. cari ya. Di mana nih background yang cocok ya? Apakah di pantai? Rubah cocok nggak di pantai? Enggak lah Bang. Atau atau di kamar? Cocok nggak di kamar? Kabur Nggak cocok ya. Kita coba cari nih. Misalnya di kamar. kamar parah Bang. Nah dia tuh nggak cocok kalau di kamar. Wih, dari ini internetnya agak slow Halnya nih. di Choose gunung, background. apa halnya di gunung. Oh di gunung. Wow bisa juga tuh di gunung. Ini ada mountain nih. Cuma nggak keload. Soalnya ini kan lumayan kan ya. Ini tuh kita ngeload backgroundnya tuh lumayan banyak. Yang Jadi ini tuh ada backgroundnya. Bang, Oh ada di langit nih. Ah ya. kenapa nggak di sini aja Bang? Yang di Di mana?
Di mana tuh? Yang ini nih bang, yang kayak ada tanaman hijau-hijau gitu bang. Nih, Yang mana? Coba kasih tahu. Yang cocoknya di mana sih rubah itu habitatnya di mana gitu kan? Jadi kita tahu nih habitatnya rubah. yang blue sky bang, Kita yang cari kanan. yang mana? Sky, Stain namanya blue sky. Blue Sky. Oh, Blue Sky kan itu langit kan? Bukan Jangan dong. Oh, ini ada jungle. Kita taruh jungle nggak ya? Ini jungle coba ya. mana Oh, bang? dia di kamar tadi nih. Yang forest bang. Jungle. Nah, ini dia forest. Hmm, Forest mana forest? saya coba kan bang. Desert aja ya. Ini tadi ada bilang padang pasir kan. Kita coba padang pasir lah ya. Ini aja nih forest ya. Oh iya betul forest. Oke, kita ganti forest. Nah, Ya, Aku mau membuat itu seperti di dunia nyata. Cara buat bayangan. Tetap nih. Kayaknya ada layar lebih bawah lagi. Apa semua. Sepertinya ada gangguan jaringan dari Kasibranya. Sebentar ya. Ya, yang lagi ngerjain tadi bisa pilih-pilih aja dulu, pilih-pilih apa. masih Yang berapa kemana kak? iya, Bang Sibaranya keluar ya. Nanti sebentar dulu ya. Sepertinya jaringan. Boleh pilih tadi tempatnya di mana ya. Terus kalau misalnya tadi kan rubah ya, tadi habitatnya di mana. Sambil nunggu Bang Sibaranya masuk lagi. Dua deh. Haris sudah pilih tempatnya di mana? Udah kak. Iya, mau di mana? Udah dapat. Yang forest aja kak. Oke, di Forest. Oke, Bang Sibaranya Dari sudah boleh kamar. kembali. sorry Silakan sorry. Bang Tadi Sibar. internetnya tiba-tiba terputus ya. Aduh. Oke, tadi sampai mana? Oh, ini ya. Aku coba share screen lagi. Tadi udah disuruh bikin milih-milih binatang lagi ya. Oh, tadi putus internetnya. Oke, oke. Jadi kita coba lanjut lagi. Nah, jadi ini kan kita buat suatu ekosistem dulu ya. Jadi kalau di dalam suatu game itu pasti ada namanya ekosistem. Kalau misalnya teman-teman semua pasti pernah main game kan ya. Main game itu pasti nggak Kak, objeknya cuma satu dong. Pasti objeknya Kak, ada dua atau lebih kan. Iya, ada pertanyaan. Siapa itu? mana cara gerakin? Oh, gerakin. Oke. Udah login belum di sini? Udah login belum? Udah. Oh, udah. Nah, pertama itu pakai ini dulu nih. Bendera eh, cari bendera when bendera klik itu di sini. Jadi di events. Nah, di events ini tarik ini nih. Tarik ini when bendera hijau diklik. Nah, habis itu, habis when bendera hijau diklik,
cari di kontrol di sini. Nah, ini dihapus dulu ya, di kontrol ada namanya forever. Nah, forever di sini jangan forever deh. Misalnya repeat aja repeat. Misalnya nih repeat. Repeat 10 kali artinya dia akan 10 kali berputar gitu. Dia akan mengulang 10 kali. Nah, masukin move di sini. Nah, move 10 artinya setiap 10 langkah dia akan berputar lagi 10 kali. Berarti 10 kali 10 dia akan melakukan 100 kali langkah ya. Jadi ada 100 langkah. Jadi 10 kali 10. Jadi di sini ya. Jadi eh, dia akan mengulang 10 kali untuk 10 langkah. Nah, kalau udah di kayak gini kita tinggal klik ini aja nih bendera hijau. Nah, bendera hijau dia akan jalan. Ya, bendera hijau yang di sini. Jadi kalau bendera hijau ini diklik dia akan terus berjalan. 10 langkah, 10 langkah lagi, 10 langkah lagi. Nah, seperti itu. Dia akan jalan ya. Nah, ini contoh untuk rubah. Jadi ini untuk simple jalan dulu ya, simple jalan ke kanan atau kiri. Nah, untuk keduanya kita akan buat satu lagi nih. Eh, kita akan buat satu yang mungkin kalau rubah ini dimangsa gitu. Wah, jadi rubah ini memangsa kan, rubah ini predator kan ya. Kita coba cari lawannya nih. Kita coba cari lawannya. Lawannya apa nih kira-kira? Kira-kira lawan dari rubah ini apa nih? Jadi rubah ini akan mencoba mengejar si lawan ini. Oke, aku coba cari ya. Aku Jadi nggak rubah, tahu. Pakai tikus, Bang, pakai tikus. waduh tikus, rubah makan tikus ya. Atau anak ayam nih, anak ayam. Iya, Bang. Atau nah, Apa? eh Ayam aja nih yang udah gede ya. Ayam yang udah gede. Nah, Ayam bang. kalau ini ayam, Bang. Kalau nggak ada ah, ayam, Oh, nggak dia terbang. Jadi dia di atas. jadi nih, ini agak aneh ya. Jadi ini kan lawannya. rubahnya lebih gede kan ya dari ayamnya ya. Gimana caranya kita kecilin ukuran ayam? harus bisa, Bang. Ada yang tahu nggak? Nah, di sini size ayamnya kita coba kecilin ya, biar ayamnya ini nggak kegedean daripada rubahnya. Ayam itu apa bahasa Inggris? Nah, chicken ya, kita coba kurangin ukuran ayamnya jadi 60 misalnya. Nah, tuh jadi 60. Kegedean ya masih ya. Jadi biar pas gitu. Nah, 50 nih. Jadi si ayam ini dia akan berkokok-kokok dulu misalnya. Nah, dia akan nyari nih. Eh, dia akan memakan dia akan dimakan oleh si rubah ini. Nah, gimana caranya? Kita coba buat lagi nih. Ini kan tadi kode, ini blok kode ya. Ini kode untuk si rubah. Ini kode untuk rubah. Nah, untuk ayam itu belum ada Cara kodenya. chickennya jalan. Oh, chickennya jalan. Oke. Gimana caranya? Chickennya jalan juga. Nah, Bang, kita buat ya. kalau ini ya, Bang, singa tangkap kelinci ya, Bang. Oh, boleh. Mau Ini singa tangkap kelinci, rubah tangkap ayam juga boleh ya. Dulu. Ada lagi? Aduh. Oke. akan samakan tadinya. Oke. Biar fox dan juga chickennya itu jalannya sama. Oh, gitu. Oke, bisa. Kita bisa buat fox dan chickennya itu jalannya sama. Fox lebih lambat daripada chicken. Jadi ini harusnya menjadi 11. Oh, iya betul. Jadi Itu logika yang bagus juga ya. Jadi kalau misalnya kecepatan speed dari ayam itu lebih cepat daripada fox, berarti si fox ini nggak akan bisa dapetin ayam ya kan? Karena kecepatannya lebih tinggi. Misalnya tadi kan 10, si ayam kecepatannya 11. Berarti ayam bisa kabur dong daripada fox. Tapi kalau fox itu kecepatannya 12, ayam 11, berarti ini bisa ketangkep gitu kan. Nah, itu juga bisa. Itu logikanya udah masuk berarti ya. Nah, jadi di coding ini juga kita tuh gimana caranya logika kita itu berjalan. Kayak tadi kan masalah angka. Misalnya kalau kecepatannya itu dia 11 berarti nggak akan bisa ketangkep. Tapi kalau misalnya 9 di bawah 10 si rubah ini 10, nah itu kan ketangkap gitu kan. Nah, jadi logika-logika seperti ini bisa juga dikembangin untuk yang lebih kompleks lagi seperti skor dan juga sebagainya. Nah, oke, kita coba buat lagi ya untuk ayam ya. Nah, kita coba ulang lagi. Gimana tadi yang di awal? When bendera hijau klik, oke. Nah, terus yang kedua, kita masukin lagi ke kontrol. Nah, kontrolnya kita ganti ya, jangan repeat 10.
Tapi kita ganti jadi forever aja. Jadi biar selamanya ya. Biar selamanya dulu. Move 10. Oke, kita ganti yang ini, yang ayam. Forever. Nah, kita ganti lagi di motion jadi move 10. Nah, kita ganti nih move-nya jangan 10, tapi move-nya 11. Oke, kita coba ganti ya move-nya 11. Nah, misalnya ayamnya ada di sini nih. Misalnya ayamnya di sini. Dia ada satu langkah lagi. Si Fox ini bisa ngemakan si ayam. Tapi karena stepnya ini 11, yang terjadi adalah seperti ini. Wih, dia nggak akan bisa dapet. Gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa dapat. Nah, tapi kalau kita udah di akhir gitu kan, kita harus ngedrag lagi nih. Fox ini di awal lagi. Fox ini di awal lagi, terus chickennya di awal lagi. Nah, itu kan PR kan. Gimana caranya biar si Fox dan chicken ini, dia tuh ketika di awal, dia posisinya ada di awal terus. Nah, ada di sini terus. Gimana caranya? Nah, caranya ketika bendera diklik, posisi rubah dan ayam, kita harus posisikan di dalam posisi ini dulu. Nah, ini posisinya udah dikasih tahu ya. Di sini posisi X. Jadi kalau kita lihat di dalam suatu codingan, itu ada namanya sumbu X dan juga sumbu Y. Pernah dengar nggak di sekolah? Pernah atau udah diajarin atau lupa mungkin ada sumbu X dan juga sumbu Y. Apa itu sumbu X dan juga sumbu Y? Ini pelajaran matematika. Jadi sumbu X dan juga sumbu Y itu adalah koordinat ya, koordinat daripada si Fox dan juga si ayam. Kalau kita lihat di sini X-nya dari X-nya dari Fox itu di sini ya. Dia minus 191 dan juga minus 68 untuk Y. Nah, jadi kalau kita pengen buat sumbu ini ada, kita buat di sini ya, di dalam di motion. Di motion ini kita akan buat ketika bendera bendera hijau diklik, kita akan ngeset X gitu ya. Nah, kita lihat X-nya di mana nih? X-nya minus 186. Oke, 186 ini udah pas ya. Minus 186. Nah, terus kita buat sumbu Y nih. Sumbu Y-nya kita buat sumbu Y-nya ada di minus 144 ya. Dia berarti ada di sini. Atau kita majuin lah di sini ya. Majuin di sini deh. Majuin di sini. Nah, ini adalah sumbu X. Oh, itu sumbu ayam ya. Iya, nggak apa-apa deh ayamnya di sini. Nah, kita coba buat balap lari kali ya. Kita coba buat balap lari antara ayam dan juga si Fox ini. Nah, kita coba buat balap lari. Siapa yang akan menuju di garis finish misalnya. Garis finish di sini ya. Nah, terus kita coba buat Fox ini. Fox ini kita buat sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, Y-nya itu ada di sini. Minus 64. Dan sumbu X-nya itu ada di sumbu X-nya itu ada di minus 211. Oke, kita coba run ya. Ini kita coba run. Boom. Ayam yang menang ya karena dia pertama. Oke, kita coba stop, kita coba pencet bendera hijau lagi. Nah, dia akan tetap startnya dari awal ya. Walaupun di akhir Fox sama ayam udah sampai depan. Tapi kalau kita stop dan juga kita start lagi yang bagian hijau, nah dia akan kembali ke awal di mana posisi awal sumbu X dan juga sumbu Y itu ada di posisi ini ya, di posisi kiri. Nah, itu kita membuat balapan kita ganti ya, jangan ayam, tapi kita ganti sama yang larinya cepet. Kira-kira yang larinya cepet apa nih selain Fox nih? Lion, Bang. Lion. Oke, Lion ya. Cocok nih. Kita ganti. Ada Lion nggak di sini tapi ya? Ada Lion. Mantap Raja ini ya. Fox, Raja makanya Jepang. harus pakai lion, Bang. Oh iya, harus tadi pakai Lion ya. Oke. Oke, kita ganti nih. Ini jadi perlombaan ya. Perlombaan antara Fox dan juga Lion. Siapa yang akan menang nih? Siapa kira-kira yang akan menang di dalam perlombaan balap lari ini? Oke, karena ini terlalu besar ya. Ini abang kecilin dulu jadi 80. Jadi biar arenanya makin panjang ya. Biar arenanya makin panjang, kita kecilin dulu. Jadi 70 misalnya. Nah, jadi kita kecilin dulu. Nah, arenanya biar makin panjang. Nah, kita buat dua karakter ini. Nah, kita ganti lagi nih sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Karena kan dia udah makin kecil ya, minus 74. Nah, sini kita ganti minus 74. Lion juga sama nih, kita ganti sumbunya ya. Kita ganti sumbunya jadi seperti ini. Nah, oke. Fox dan juga Lion, dia akan berkompetisi nih. Dia akan ketika diklik start, boom. Nah, dia akan coba berlari. Nah, tapi yang kelihatan menang itu kan Lion kan ya, karena Lion itu
dia kecepatannya 11. Sedangkan kecepatannya Fox itu 10. Nah, gimana caranya? Eh, kita buat suatu garis finish ya. Kita buat garis finish. Garis finish itu contohnya ada di garis finish mana ya? Ada nggak ya garis finish? Kalau nggak ada, ntar kita coba buat sendiri aja. Building, nggak ada building ya. Oh, oke, kita buat sendiri aja ya. Kita buat sendiri, namanya itu adalah kotak. Ntar. Oh, ini aja nih. Set kotak. Oh, ini bisa lari nih. Dia bisa lari kalau lion. Oke. Eh, kita coba buat sendiri aja. Kita buat di sini ya. Kita buat new eh, choose sprite gitu kan. Misalnya kita apa ya garis finishnya ya. Cocoknya apa ya? Oh, line. Line. Pakai line aja kali ya. Line-nya itu kita coba customize. Kita coba. Nah, di sini kita kan ada line kan. Kita bisa rotate di sini. Nah, rotate. Jadi garis finish gitu. Kita buat garis finish. Ups. Wait, wait. Eh, eh, eh. Garis finishnya warna merah. Wah, terlalu miring. Kita coba rotate-nya itu. Oh, gini aja flip. Flip. Oh, kita coba rotate 90 derajat. Ntar dia. Coba rotate 90 derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah garis finishnya. Tapi garis finishnya ini kan kepanjangan kan ya. Kita coba kecilin dulu, nggak apa-apa. Kita coba kecilin. Tapi diusahakan ini lurus ya. Jangan sampai tidak lurus karena biar dia tuh mantap untuk ininya. Oke, garis finishnya sudah dibuat. Tinggal kita buat di pojok sini. Nah, ini adalah garis finishnya. Jadi, kalau rubah dan juga ini sudah nyampe garis finish, maka dia akan ketahuan nih siapa pemenangnya gitu kan. Nah, oke. Kita coba mainkan lagi. Boom, duar. Nah, ini kan masih kayak gini kan ya. Diar, masih kayak gini. Hmm, diar. Gimana caranya biar ketika singa dan juga serigala ini, ketika dia ketemu garis finish, dia akan stop gitu. Maksudnya gamenya itu udah game over. Maksudnya udah ketahuan pemenangnya gitu. Pemenangnya adalah lion misalnya gitu kan. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya gimana caranya si lion ini bisa menang ketika dia ngelewatin garis merah? Nah, itu bisa kita buat namanya sensing ya. Tadi kan sensing itu adalah ketika dua objek itu saling bersentuhan. Itu kan ada namanya sensing gitu kan. Nah, jadi kita buat sense. Nah, jadi kita coba buat di sini ada kontrol namanya if ya. If itu ada kan jika. Jika eh, jika si lion ini dia bersentuhan dengan line misalnya, bersentuhan dengan garis, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan buat suatu misalnya adalah apa ya? Apa yang terjadi kalau misalnya dia itu menyentuh? Kira-kira apa ya? Kita coba buat suatu sensing juga deh. Kita kasih misalnya em, apa ya? Kira-kira ya. Jadi ketika dia itu, oh ini aja, ketika dia selesai finish kita kasih suara gimana? Kita kasih suara dulu nih untuk ketika dia menang ya. Kita kasih suara start sound ground ini apa nih ground? Oh kita coba cek ya soundnya ground. Jadi kalau finish dia suaranya gini. Oke kita coba dulu ya. Kalau dia ketemu garis, apakah dia ada suara kayak gitu ya? Wow. Kita coba cek ya. 1, 2, 3. Wuh. Udah kena ya berarti ya. Kalau dia kena, oh kan, dia langsung bersuara kan. Kalau dia kena garis ini tadi kedengeran gak suaranya kayak ruang gitu kan? Enggak kedengeran. Nah, kedengeran. Oke, tapi kalau dia udah sampai garis finish, harusnya dia harus ngestop semua nih. Kita harus ngestop semua aktivitas. Jadi udah finish nih, nggak bisa jalan lagi. Nah, caranya kita buat stop all di sini. Nah, stop all artinya berhenti semua. Ketika dia sudah mencapai garis finish, nah akan berhenti semua.
Nah, kita coba buat ya. Wait, naikin ke atas dikit. Aduh, tidak. Kita naikin ke atas dikit. Stop all. Nah, start sound. Oke. Oke, gitu ya. Kita kasih delay dulu. Delay start sound. Stop all sound. Clear sound effect. Oke. Jadi ini ya, kita buat stop all. Stop this script. Oke. Jadi ini ya, kita udah kelihatan di sini. Lion di sini dia lebih dia itu si Lion ini dia menang ya. Dia menang daripada si Fox. Jadi udah berhenti nih. Jadi ketika soundnya kita hapus dulu deh. Jadi ketika singa ini touching the line, dia bersentuhan dengan garis, dia akan stop nih. Dan kita akan ngelihat nih siapa pemenangnya di sini. Pemenangnya adalah Lion. Karena emang kita udah setting kan. Move-nya dia 11 step. Berarti pasti lebih menang dong daripada si Fox yang 10 step gitu kan. Nah, tapi kita bisa menggunakan kontrol gitu. Jadi kontrolnya itu dengan cara menggunakan keyboard kita. Jadi kita yang nentuin kecepatan yang bisa kita tentuin itu dari keyboard kita. Jadi kita bisa tentuin misalnya musuhnya itu kecepatannya 10. Tapi kecepatan kita tidak tentukan berdasarkan nilai seperti ini. Tapi kita tentukan berdasarkan kecepatan kita misalnya ngeklik. Misalnya kalau kita pencet space, misalnya space gitu kan, kita akan masukin ke move step-nya sebanyak 11 kali. Berarti kita harus mencet spasi sekencang mungkin kan. Kalau kita nggak mencet spasi sekencang mungkin, yang menang akan menjadi rubah gitu kan. Bukan si Lion, karena Lion ini adalah kita gitu. Oke, kita coba buat Fox juga ya. Fox juga agar Fox itu menjadi pemenang juga. Kalau misalnya kita ngetik space-nya itu lambat. Jadi Fox akan menang gitu ya. Jadi ini kayak perlombaan lomba lari antara Fox dan juga Lion. Nah, gimana caranya? Kita coba buat definisi menang dulu ya. Definisi menang dari Lion ketika dia sensing. Nah, dia akan ada kata-kata nih. Kata-katanya adalah I'm the winner misalnya gitu kan. Aku menang. Nah, misalnya gitu. Misalnya apa ya? Kita buat nah, kita buat ini ada say ya. Kita kasih say di sini. If touching the line, dia akan kasih say uh, Lion is the winner. Nah, kita coba cek ya. 1, 2, 3. Boom. Tet. Lion is the winner. Oh, belum muncul ya say Lion. Dia udah ke stop duluan. Ntar dulu, ini stopnya kita delay harusnya. Nah, Lion is the winner. Jadi dia ada delay, saudara, ada delay. Jadi kita kasih delay dulu, delay 1 detik ya. Delay 0,1 detik. Karena harusnya dia muncul Lion is the winner baru stop all gitu. Jadi kita coba buat Bang, apa? kok harus nggak ada ininya lah bang, yang tulisan lainnya yang di touchingnya. Oh, di touching. Dia ada di sini, Haris, di bagian ini looks. Jadi di looks ini ada tulisan say kan. Ada tulisan say. Nah, di say ini tulis di sini say masukin. Nah, say-nya ini diganti aja. Misalnya kayak Haris is the winner misalnya. Pokoknya di touchingnya, Ah, nggak di touching. Nggak nggak ada ada line. lion. Oh, bukan, ini bukan line tapi line, garis. Nah, jadi kan ini ada garis merah kan. Nah, garis merah ini namanya line. Nah, jadi kalau ini kan singa kan. Kalau singa ini touchingnya line, nah dia akan say lion is the winner misalnya gitu. Oh, Oke ya. Eh, iya bang. Oke. Oke, kita coba mulai lagi. Boom, lion is the winner. Oke, gitu ya. Jadi ada tulisan seperti itu. Lion is the winner. Kita coba lagi. Boom. Nah, ini dia nih. Dia agak ngebug karena ketika dia stop all, dia nggak akan bisa apa namanya? Nggak muncul tulisan say Lion is the winner. Nah, gimana cara mengatasi ini? Caranya bisa dengan kasih delay. Nah, delaynya itu ada di bagian delay. Bentar, delaynya itu ada di mana ya, lupa. Next costume, set color change, show height, go to front, size, stop all effect, open. Wait, ini dia delay. Delay itu menggunakan wait ya. Wait 1 second misalnya, stop all. Oke, kita coba mulai.
Boom. Nah, gitu. Lion is the winner. Jadi lion is the winner terus ada stop all ya. Jadi stop all ini dia akan ngelihat akan ngerubah semuanya. Oke, ini kan ketika lionnya itu pemenang ya. Tapi gimana kalau rubahnya yang menang? Gimana caranya? Caranya sama juga ya. Hmm, Kita coba buat satu-satu dulu untuk si fox ini. Gimana si fox ini bisa sama dengan lion? Oke. Jadi sama juga di forever moves to 10. Nah, kita buat di sini ada namanya variabel dikontrol ya. Kita buat namanya if di sini. If kita kasih ini aja deh. Jangan pakai stop. Ini ada cara lain nih. Cara lain yang lebih menarik lagi. Stop all-nya kita buat nggak apa-apa deh stop all. Stop all kayaknya nggak usah ya. If touching the line. Stop di script aja deh. Stop di script. Oke. Jadi kita buat satu lagi namanya if else. Nah, ini beda nih. If else itu adalah jika dia itu nggak kena line, apa yang akan terjadi gitu. Nah, itu bisa juga, tapi kita coba di script aja. Bentar, gimana ya? Gini aja. Boom. Nah, di sini kan udah ada tulisan Lion is the winner. Kita coba duplikat untuk Fox ya. Fox gimana caranya Fox itu bisa menang. Jadi di bagian Fox kita coba buat kayak gini. Kita masukin if juga sama. Nah, kita buat sensing di sini. If touching juga sama. Dia nyentuh garis merah gitu kan. Apa yang terjadi? Kita lihat lagi di sini. Kita coba buat say di sini ya. Misalnya say di sini adalah Fox is the winner. Wih. Fox is the winner. Kita coba wait 1 second. Wait 1 second dan juga kita akan buat stop all. Nah, dari sini kita coba start lagi ya. Boom. Dar, Fox is the winner. Dar gitu kan. Line is the winner, Fox is the winner. Nah, jadi kelihatan banget kan. Jadi yang pertama the winner itu adalah Lion kan. Jadi misalnya Lion juara 1, Fox itu juara 2 gitu kan. Jadi bisa kelihatan gitu. Yang kelihatan boom boom gitu kan. Fox is the winner, Lion is the winner. Itu karena ada delay 1 detik. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa ngontrol lewat keyboard. Jadi kalau kita klik keyboard misalnya spasi gitu kan. Pernah mainin game offline kan ya, game offline yang ketika internet mati, game dinosaurus. Pernah nggak game dinosaurus? Nah, game dinosaurus itu kan dia cuma pencet spasi ya, pencet spasi lompat-lompat gitu kan. Nah, kita pencet spasi untuk jalanin si Lion ini. Jadi kalau kita nggak pencet spasi, Lion ini nggak akan jalan. Jadi ini kita akan balapan sama si Fox ini. Gimana caranya biar si Fox ini bisa jalan gitu kan? Boom boom. Nah, Fox is the winner, Lion is the winner. Nah, caranya kita di player 1 misalnya player Lion gitu kan. Kita buat suatu namanya events di sini. When gitu kan. Kita buat when key press misalnya di sini. When space key press gitu kan. Nah, ketika space key press ini kita akan ngebuat seperti ini nih. Move 11 step. Oke, kita coba ya. Nah, gitu. Jadi ini eh, jalaninnya ketika aku mencet spasi gitu kan. Di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Soalnya di sini aku mencet spasi. Kedengeran suaranya nggak ya nih? Aku mencet spasi. Wah, lambat sekali nih gitu kan. Jadi seperti itu. Aku mencet spasinya nih sampai keyboardnya rusak kali ini. Jadi kayak gitu. Jadi kita bermain game dengan rubah. Kalau rubah ini kecepatannya udah konstan dia 10 gitu kan. Tapi kecepatan kita itu ditentukan dari kecepatan kita mencet keyboard gitu kan. Ayo, wah Fox is the winner. Kita udah kalah ini gitu kan. Gimana caranya? Oke, kita coba balik lagi ya. Kita coba balik lagi di sini. Kita when ini di press dulu. Ini kita ganti ya. Jadi ini ya. Waduh, susah sekali guys. Jadi kita harus ini ya. Kita harus ngebuat si Lion ini harusnya lebih cepat nih ya. Jangan 11 deh, 12. Biar lebih cepat lagi. Soalnya nih. Wah masih kalah. Nah, kecepatan aku eh, ngeklik spasi ini masih kalah dengan kecepatan Fox ya. Gimana caranya biar si Fox ini nggak terlalu cepat? Kita kecilin aja Foxnya. Jadi 6 misalnya. Oke, kita coba play lagi ya. 3, 2, 1. Oke, ayo. Wah, masih kalah. Fox masih terlalu cepat. Oke, kita coba kurangin lagi ya. Fox jadi 4 misalnya.
Apakah bisa menang kita? Hmm, hmm. Waduh, masih kalah guys. Kita coba kecilin lagi nih jadi 3 ya. Kita coba kecilin 3, yang lain kita gedein nih jadi 13 nih. Jadi kita coba nih. Siapa yang menang? Ayo, 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 Lion, Lion, Lion. Lion, Lion, Lion. Waduh, tuh masih ada kemungkinan ya Lion menang ya. Kalau misalnya kecepatannya Fox itu kita ganti jadi 3 dan kecepatan Lion itu 13. Nah ini karena bedanya kalau si Fox ini kan dia jalan terus kan ya. Sedangkan Lion itu bakal jalan kalau aku pencetnya spasi. Nih, kalau aku nggak pencet spasi dia akan berhenti. Tuh, berhenti, 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 berhenti. Nah, Fox itu akan the winner gitu kan. Nah, ini game kayak gini tuh bisa dibikin gitu. Ada yang udah sampai sini nggak? Atau ada yang masih bingung nih, sampai sini dulu nih. Jadi si Lion ini, kita buat si Lion ini menang gitu. Dengan cara kita coba gedein lagi nih. Gedein jadi 14 nih, ini auto win. Bum, 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 bum. Ayo menang, menang, menang. Ayo, 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 ayo. Lion is the winner. Mantap. Gitu ya. Jadi Lion is the winner. Dia karena kecepatannya itu tinggi. Kita ganti jadi 0,5 nih delaynya. Biar nggak terlalu banyak delay. Oke. Start lagi 3, 2, 1. Ayo Lion, Lion. Lion is the winner. Nice. Jadi seperti itu ya. Eh, Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Sebelum kita naikin ke tingkat yang lebih sulit lagi gamenya. Hmm. Haris udah sampai mana Haris? Hmm. Kira-kira Haris kalau bikin pakai Lion dan juga tadi Lion sama apa Haris tadi bikinnya? Ya bang, harus ada dapat Fox nih bang. Oh udah. Oke. Tapi niatnya Haris pengennya gamenya kayak gimana? Jadi gameplay itu tergantung kita ya. Kita pengen game yang seperti apa itu bebas. Karena kita yang pembuat gamenya. Ya udah. Kalau kemarin Haris bikin game apa Haris? Kemarin. Oh yang ikan hiu makan ini kan. Oh iya, Hungry Shark ya namanya ya. Iya. Ya oke. Nah, itu oke Bang, juga. apel aja ya bang. Apa-apa? Jam apel. Game Apple, oke, iya bisa juga. Afkari kemarin bikin game Apple ya. Nah itu keren juga tuh game Apple ada skor-skornya ya. Nah ini kita coba buat, kita coba kita coba balikin dulu ya. Jadi kalau ketika Fox dan Lion-nya ini sudah mencapai garis finish, kita coba buat si Fox dan Lion ini dia kembali ke posisi semula. Nah gimana caranya? Nah ini kan ada posisi semula ya kan ya. Ada X dan juga Y. Nah ini kita copy aja. Aduh, ngopinya kebanyakan. Nah ini kita copy aja. Dua ini. Nah, kita copy sebelum di stop ya. Kita copy sebelum di stop eh, biar dia kembali ke posisi awal. Nah, wait-nya 1 detik aja nggak apa-apa. Nah, ini ke sini, sini, sini. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi ketika di akhir dia akan kembali lagi ke posisi awal. Nanti ada tulisan Fox is the winner atau Lion is the winner gitu ya. Hmm, if touching the lines, other script in sprite. Nah, misalnya kayak gini ya. Stop other script in sprite. Jadi nih, jadi cuma ada satu pemenang ya. Kita nggak buat ada dua pemenang. Tadi kan ada dua pemenang kan ya. Kita coba buat pemenangnya itu cuma ada satu. Nah, cara buat pemenangnya itu cuma ada satu itu dengan menggunakan stop other script in sprite. Oke, kita coba buat. Boom. Kayaknya pakai spasi. Tidak, Fox yang menang. Tidak, Fox is the winner. Tidak, Fox is the winner, guys. Fox is the winner ya. Salah kita tadi ya. Eh, Harusnya tadi taruh kalau dia Fox dia akan stop all harusnya ya. Oke. 3, 2, 1 kita coba mulai lagi. Ayo kita harus menang. Jangan sampai Fox yang menang. Tidak. Fox is the winner, guys. Salah. Fox kita kalah cepet. Ayo kita harus cepet. Wow. Lion is the winner. Oke, jadi seperti itu. Ini contoh untuk ketika kita buat suatu perlombaan ya. Kita buat suatu perlombaan. Nah, terus gimana caranya kita ngebuat game ini makin sulit? Jadi setiap game kan pasti ada level-levelnya kan ya, level kesulitan. Nah, itu tergantung kita sebagai pembuat game. Jadi kita mau ngebuat game seperti apa aja itu tergantung dari logika kita juga ya. Mau ngebuat itu misalnya di tengah jalan ada rintangan misalnya. Tengah jalan ada rintangan. Kalau misalnya kita kena rintangan itu, nah kita akan gagal gitu. Atau mungkin ketika di tengah jalan itu ada poin gitu. Pernah main ini nggak? Kayak game kayak mobil-mobilan yang kalau dia itu ngelewatin suatu
area, misalnya yang hijau-hijau, nah dia makin cepat gitu. Nah itu bisa juga tuh kita buat kayak gitu. Nah misalnya nanti di sini ada suatu hijau-hijau gitu kan. Kalau si lion ini ngebuat hijau-hijau, nah dia bakal menang gitu, makin cepat. Nah gimana caranya? Nah itu bisa juga kita buat. Ada namanya obstacle gitu kan. Nah ini contoh daripada lion dan juga fox. Sampai sini bingung nggak? Atau ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, udah jago ya, Haris ya. Gimana Haris? Tapi em, masih bisa nggak nih Haris kalau misalnya start dari sini lagi, dari awal kira-kira Haris? Bisa nggak? Waktu itu perasaan udah tapi lupa bang caranya. Oh, lupa caranya ya. Kalau yang lain mungkin di sini ada yang baru pertama kali nggak? Baru pertama kali untuk nyobain Scratch. Ada yang baru pertama kali kah? Miss baru pertama kali. Wih, mantap. Ini baru pertama kali eh, kita coba buat yang game ini seperti ini. Itu udah oke banget dari awal ya kalau kita buat dari sampai garis finish. Udah sampai mana bikinnya? Udah nyoba bikin binatang-binatang? Udah sampai mana? Udah sampai sampai garis menangnya aku buatnya. Wih, udah sampai Aku garis finish. Foxnya namanya Pokterol saja. Oh, bisa dinamain. Ya, iya, udah dinamain. Foxnya Chat, namanya apa? chat. Oh, Foxnya namanya Pokterol dan lainnya namanya Lioni. Oke, ya bisa kayak gitu juga ya. Jadi kita bisa namain lion dan juga foxnya ya. Itu bebas sesuai dengan sesuka hati kita gitu ya. Yang lain mungkin eh, ada mau sharing-sharing tadi udah buat apa aja? Jadi bebas ya kita intinya pengen bikin game apa aja, mau itu lion atau fox atau mungkin pengen bikin game yang lain bisa juga. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah, kita coba ganti karakternya nih. Kita coba ganti gameplay misalnya. Misalnya game satu nih, Lion sudah menang gitu kan melawan Fox. Nah, kita ganti nih, ganti level. Ganti level kita coba ganti background. Oh, backgroundnya kita ganti bukan di hutan tapi di mana nih? Oh, level 2 ada di mana nih level 2? Kira-kira level 2 misalnya ada di eh, level 2 ada di mana ya? Oke, misalnya level 2 Blue Sky. Wah, jangan deh gini aja. Ini udah selesai kan ya. Kita coba buat project baru aja ya. Jadi misalnya ini bisa kita save gitu. Ini bisa kita save dan juga bisa kita lanjutin lagi nanti. Nah, ini kita coba save dulu. Save now ya. Kita coba save now. Nah, ini udah. Terus kita coba buat new. Oh, new. Oh, di sini belum ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba buat stage 2-nya di sini aja lah ya. Kita coba ganti backdropnya. Di sini kita coba ganti eh, level 2 nih. Level 2 kita coba cari level 2-nya di mana ya. Oh, level 2-nya di Blue Sky lah ya. Nah, Blue Sky. Karena level 2 ini Lion udah menang, kita buatnya Lion aja nih. Kita buatnya Lion aja. Nah, di level 2 ini, si Lion dia akan melakukan pengejaran misalnya. Dia akan jangan pengejaran ya. Level 2 apa kira-kira nih yang bagus nih? Kita sebagai eh, game player gitu, kita ngebuat si Lion ini kira-kira bagusnya ngapain? Oh atau gini aja, kita buat Lion ini dia harus dapetin eh, kucing ya. Jangan kucing, kita coba cari objek apa nih lawan daripada si Lion. Kira-kira lawan yang cocok apa ya? Hmm. Hmm. Oh ini kelinci nih, dia bisa lari nih. Nah, dia bisa lari. Oh, gini deh. Kita coba hide lagi nih si lionnya. Kita coba buat kelinci sekarang nih. Tadi kan kalau kita buat lion sama fox, dia kan nggak kelihatan seperti berlari kan ya. Nah, sedangkan kelinci ini, dia punya kostum yang ngebuat kelihatan seperti berlari. Nah, gimana caranya? Biar si
kelinci ini terlihat seperti berlari. Nah, kita coba buat animasi kelinci berlari ya. Kita buat animasi kelinci berlari. Nah, kita coba buat lagi di sini. Di sini ada buat namanya when bendera klik. When bendera klik ini kita coba buat gimana caranya biar kelinci itu ini ya, dia itu bisa berlari. Nah, itu dengan cara kita ngeganti kostum ini nih. Kita ngeganti kostum. Kita ganti lagi ke kontrol dulu di sini. Misalnya nih kita mencet, misalnya kita mencet left arrow. Left arrow ini dia akan ngerubah kostumnya menjadi B misalnya. Coba buat lagi nih sampai gini. Oops, play. Wait, left arrow click. Oh, ini sini misalnya. Nah, itu kayak gini ya. Dia akan berubah menjadi seperti ini. Kalau kita pencet left arrow. Oke, kita ganti lagi misalnya. Wait. Kita ganti kayak gini aja deh. Kita buat when key press, kita buat forever aja. Forever kita kasih di sini delay, kasih delay juga di sini. Wait for 1 second, misalnya kayak gitu. Wait for 1 second, 0,5 second aja. Oke, jadi kita ngebuat looks pertama gitu ya, kostum pertama. Kostum pertama itu adalah yang A ya. Kita lihat yang A ini adalah yang duduk. Yang B ini ketika dia lompat, yang C ini ketika dia berlari. Oke, jadi yang pertama ketika dia itu ketika bendera diklik dia duduk dulu nih. Tapi kalau kita udah pencet eh, ketika dia udah play 1 detik dia akan berlari. Nah, gimana caranya? Kita buat kayak gini nih. Wait 1 second, terus kita buat di sini ada switch kostum. Switch kostum tuh di sini jadi B. Nah, terus delay lagi kita switch kostum jadi C. Bang, Nah ya, ya. harus agak ketinggalan Bang. Itu cara yang ke level 2-nya gimana Bang? Kan Oh, awalnya enggak ke level 2-nya ini sebenarnya cuma yang di sini abang cuma hide doang. Nah, ini sebenarnya ada tapi di hide. Nah, ini di hide doang. diganti Jadi atau mau diapain? apa? Backgroundnya diganti. Iya, backgroundnya diganti. Backgroundnya diganti. Sorry. Salah. Iya, backgroundnya diganti ya. Oke. Nah, backgroundnya diganti sama tadi nyoba ganti kelinci. Backgroundnya itu jadi ini ya. Tadi sky apa gitu ya. Coba lihat. Kita ganti. Blue sky, blue Ya, blue sky. Oke, kita coba play. Kayak gitu tuh. Oke, gitu. Kayaknya ini delaynya agak ini ya. Kita coba ganti delaynya jangan 0,5 second. Tapi delaynya itu 0,2 second misalnya. Jadi kelihatan dia berlari. Oke, kita coba lagi. Tek, tek. Wih, kelihatan kan seperti berlari. Nah, jadi dia kayak berlari kayak itu kayak tet, tet, tet. Misalnya kayak gitu ya. Kita coba buat dulu ya. Misalnya kita buat seperti ini ya. Pertama-tama dia akan berkata kayak gini. Bersiap, misalnya kayak bersiap gitu kan. Terus nanti ketika dia dimasuk sini, dia akan tulisan gini. Lari, misalnya gitu. Bersiap, lari. Habis itu dia akan tulisannya kayak gini nih. Stop. Misalnya kayak gitu. Oke, kita coba mulai ya. Bersiap. Langsung lari dia. Say 1 second. Oke. Ini harusnya kita kasih delay juga ya. Nah, ini kita coba hapus. Bersiap, lari. Jadi seperti itu, guys. Jadi dia ada perubahan nih. Dia kayak bersiap, lari. Jadi kayak kelincinya itu berlari, tapi dia masih jalan di tempat nih. Kenapa dia jalan di tempat? Oke, kenapa dia berbeda ya? Kenapa dia sebelumnya itu eh, tadinya itu dia kalau Fox dan lain kan tadi nggak Bang, seperti ini kan ya? Iya, ada pertanyaan? harus izin ke kamar mandi ya Bang. Oke, Aris. Ya, jadi ini sebenarnya permainan kostum aja ya, permainan kostum. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ketika dia duduk ya, duduk bersiap, terus pas tadi dia lari nih, larinya kayak gini nih, larinya cuma mainin 2 gambar ini aja nih. Nih kita atas bawah atas bawah kelihatan seperti lari nih. Nah itu juga nih, ini sama seperti tadi, misalnya tadi kita pengen buat lion ini berlari, bisa nggak nih ada kostumnya nggak? Nah ini dia berjalan berarti ya.
Nah, di sini kelihatannya sih jalan kalau lion ya. Nah, tapi kalau kelinci dia bisa lari itu. Dia ada kostumnya. Nah, sama juga nih. Ini penjelasannya. Ketika bendera ini diklik, dia akan berkata bersiap. Nah, terus dia akan kostumnya adalah kostum A nih. Eh, Hare A. Hare A itu yang ini ya, yang duduk. Nah, terus dia akan delay nih, wait 1 second, delay 1 second, abis itu dia ngomong lari. Pas dia ngomong lari, dia akan forever, dia akan looping di sini, dia akan berubah kostum jadi B, terus delay 0,2 second, terus ganti kostum lagi ke kostum C. Delay 0,2, dia jadi kayak berputar gitu di sini. Tapi delaynya adalah 0,2 seperti ini. Bersiap, lari. Nah, gitu. Dia seperti ini. Nah, tapi kelinci ini sorry sorry. Kelinci ini dia masih berjalan di tempat. Gimana caranya biar kelinci ini jalan? Nah, gimana caranya? Mirip-mirip kok sama tadi. Tadi kalau kita pengen jalan itu pakai apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Tadi kita jalan-jalannya pakai apa? Pakai move ya. Nah, pakai move ya. Oke, kita coba buat ini ada move ya. Move-nya menjadi misalnya eh, 5 step misalnya. Oke, kita coba buat kelinci ini berjalan. 3, 2, 1. Bersiap, lari. Wow, lari tuh. Tapi larinya kecil banget ya. Tuh, dia berubah kan. Padahal kelihatannya itu dia larinya cepat. Padahal, tapi kelihatannya kecil. Oke, kita cepetin lagi nih. Jadi 10 step. 11 step deh. Oke, kita coba kita buat posisinya lagi ya. Posisinya lagi kita coba balikin X-nya ya. Set X tuh misalnya tadi di awal nih berapa nih X-nya? X-nya 195. Oke, X-nya 195. Oke, kita coba mulai lagi. Bersiap, lari. Wow, dia berlari tuh. Walaupun kelihatannya cepet, tapi sebenarnya nggak cepet ya. Tuh, dia lari tuh. Lari bisa juga kita buat sampai garis finish nih. Garis finish, nanti pas ada garis finish dia langsung Rabbit is the winner. Nah, kira-kira kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Atau pengen bikin project baru lagi bebas ya. Pengen bikin project baru lagi itu terserah. Seperti apa? Gimana? Jadi itu ya. Nanti misalnya ada PR. Aku coba kasih PR ya. PR-nya coba buat eh, diulang lagi seperti ini. Atau mungkin diperbagus lagi ya. Misalnya kasih eh, ornamen. Atau mungkin kasih pohon atau apa. Nah itu bebas ya. Jadi itu PR dari teman-teman semua. Nanti kerjain di rumah aja. Nah nanti coba latihan lagi. Karena yang namanya ketika kita belajar kita harus ngulang-ngulang terus dan coba latihan di rumah lagi. Nah itu ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku coba serahkan lagi ke Kak Azizah nih. Sebelum kita serahkan, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan kah? Tadi yang pertama kali Hamis ya. Oh Afkari, gimana Afkari? Kenapa, Bang? Enggak ada pertanyaan nggak? Atau udah atau aman? Enggak ada. Aman ya? Oke, mantap. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan untuk sesi hari ini, aku coba kembalikan lagi ke Kak Aziza. Aku coba stop Iya, share-nya. terima kasih Kak Sibra, atau bisa dipanggil Bang Sibra ya. Untuk sharing ilmunya hari ini, ya bagaimana nih sebelum kita ke pengumuman, kita tanya dulu nih sama adik-adik coba dari Hamis, gimana Hamis untuk hari ini? Ini apa? Ya, Mood. Hamis suka nggak belajar coding Hamis? Suka nggak? Iya. Iya, Suka? Suka. suka. Iya. Iya, kalau misalnya nanti mau belajar lagi untuk kakak dan adik-adik semua, nanti bisa langsung daftar ke ilmuwan ya. Iya, untuk di sini kalau nggak salah, Kak Franti boleh boleh bicara Kak?
Ini kakak dari perwakilan ini ya, guru ya, kalau nggak salah ya. Kak Franti, bisa kasih kesan dan pesan Kak sedikit tentang pembelajaran atau sharing materi hari ini. Bagaimana Kak Franti? Atau ini ibu guru kita ya, kalau misalnya dilihat di listnya, salah satu guru yang daftar belajar coding hari ini. Gimana Kak Franti, ada yang ingin disampaikan? Boleh lewat chat kalau misalnya belum bisa untuk memberikan pendapatnya. Atau di sini ada siapa lagi? Delvat. Di sini ada Delvat. Gimana kesan dan pesannya untuk hari ini? Ini ada Hadi Biran. Gimana Hadi Biran? Ada yang ingin disampaikan, Hadi? Apakah Ya, gimana hari ini? Seru nggak belajarnya? seru? Seru ya? Oke, siapa lagi yang mau belajar sama Bang Sibra? Coba diacungkan tangannya. Yang mau belajar lagi sama Bang Sibra nanti bisa daftar ke ilmuwan ya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, nanti kalau misalnya ada yang mau coba di rumah, tadi ada PR juga ya dari Kak Sibra dan atau Bang Sibra. Nah, itu bisa dicoba di rumah sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau coba-coba lagi, silahkan. Baiklah, untuk selanjutnya akan ada pengumuman atau info dari kakak kita, Kak Dina. Silakan Kak Dina. Baiklah adik-adik. Halo semuanya. Iya, oke baiklah. Tadi kita sudah bikin games, nanti dilanjutin ya PR-nya. Terserah mau diganti binatang apa ya. Tadi Bang Afkari mau ganti jadi buah. Nah, bebas ya semuanya ya. Oke, baiklah. Di sini Karina mau pengumuman. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau lanjut belajar sama Kak Sibra atau Bang Sibra. Di sini kita dari ilmuwan ada Coding for Kids spesial, diskon sampai 50%, yaitu harganya menjadi 450.000 per anak untuk 6 kali pertemuan. Kalau bisa ngajak 2 teman lainnya. Misalnya Abi Hamis tadi mau lanjut. Nah, boleh ajak temennya, nanti dapat potongan harganya. Gitu ya. Oke, pokoknya di sini kalau mau belajar apapun, nanti bisa belajar di ilmuwan. Oke, gitu aja. Nah, nanti kalau misalnya mau belajar yang lain, belajar matematika, belajar nanti IPA buat di sekolah, atau mau lanjutin belajar coding, di ilmuwan ini juga bisa ya. Bisa nanti langsung chat aja ke nomor yang ada di WhatsApp. Itu aja Kak mungkin pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dina. Ya, baiklah, terima kasih atas antusias dan partisipasi dari adik-adik dan teman-teman semua, juga orang tua yang sudah mendukung dan mendaftarkan anaknya untuk les Coding Kids hari ini. Ya, baiklah, agar kita tetap keep in touch, agar diharapkan untuk semua yang sudah ada di grup Coding Kids untuk tidak leave, karena nanti akan ada webinar-webinar seru lainnya, terutama untuk anak-anak. Ya, jadi stay tune di WhatsApp grup community ilmuwan, nanti kita akan share juga community-nya, dan juga terima kasih, mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan dari ilmuwan. Ada saran ataupun nanti hal-hal yang bisa membangun, silahkan bisa langsung chat ke ilmuwan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Oh iya, semuanya Iya, ada yang sama. bisa buka